Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pengertian TIK serta dimensi TIK dan langkah-langkah cara kerja TIK. Di sini, kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nazwa Azhari, Raihan, Yara, Randy, dan Gentayu. Untuk pembahasan yang pertama, guys, tinggal 10 menit lagi. Kaburu Untuk pengertian yang pertama adalah untuk pembahasan pertama adalah ada pengertian yang akan dibacakan langsung oleh Yara. Kepada Yara dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Langsung saja di sini kita akan masuk ke materi pengertian. Teknologi informasi dan komunikasi adalah istilah yang merujuk pada penggunaan berbagai teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, mengirim, dan menerima informasi. TIK telah mengubah cara kita kerja, berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Yara. Untuk selanjutnya ada beberapa dimensi utama yang terkait dengan TIK yang akan dibacakan langsung oleh Raihan. Kepada Raihan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Langsung saja, yaitu yang pertama ada dimensi teknologi. Dimensi ini mencakup perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data, serta untuk berkomunikasi. Ini juga mencakup infrastruktur seperti jaringan, komputer, server, dan perangkat mobile. Nah, lanjut yang kedua, yaitu ada dimensi informasi. TIK berkaitan erat dengan informasi. Ini mencakup bagaimana informasi dikumpulkan, diolah, disimpan, dan dikelola. Termasuk di dalamnya adalah cara mengakses informasi, mengambil keputusan berdasarkan informasi, dan menyebarkan informasi kepada yang membutuhkannya. Lalu yang ketiga ada dimensi manusia. Nah, TIK juga mempertimbangkan peran manusia dalam penggunaan teknologi. Ini mencakup keterampilan dan pengetahuan individu dalam menggunakan TIK, serta dampaknya terhadap masyarakat, budaya, dan perilaku manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raihan yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, masih dengan ada beberapa dimensi utama yang terkait dengan TIK yang akan dibacakan oleh Randy. Kepada Randy, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan. Untuk dimensi utama yang terkait dengan TIK yaitu nomor 4 yaitu dimensi sosial. TIK ini memiliki dampak sosial yang signifikan. Ini mencakup perubahan dalam cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi sosial, bekerja, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Ini juga dapat mencakup isu-isu seperti privasi, keamanan data, dan etika dalam penggunaan TIK. Selanjutnya yaitu nomor 5, dimensi ekonomi. Untuk dimensi ekonomi ini, TIK memiliki dampak ekonomi yang besar. Ini mencakup peran TIK dalam dunia bisnis, seperti e-commerce, manajemen rantai pasokan, dan efisiensi operasional. Ini juga mencakup ruang baru dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, nomor 6 yaitu dimensi budaya. TIK dapat mempengaruhi budaya dan nilai-nilai masyarakat. Kenapa? Karena ini mencakup bagaimana TIK memengaruhi cara kita mengonsumsi media, berpartisipasi dalam budaya populer, dan berbagi budaya kita dengan dunia. Dan yang terakhir, tentang dimensi utama yang terkait dengan TIK yaitu dimensi lingkungan. Nah, TIK juga memiliki dampak lingkungan. Ini mencakup masalah seperti dampak produksi perangkat keras terhadap lingkungan dan cara TIK dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan, seperti pengawasan lingkungan dan pemantauan energi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Randy yang telah membacakan
beberapa dimensi yang terkait dengan TIK. Selanjutnya ada cara kerja komputer yang akan dibacakan oleh Gentayu. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada cara kerja komputer, di mana cara ini melibatkan beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas yang beragam. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam cara pengerjaan komputer. Yang pertama itu ada input, di mana dalam cara pengerjaannya itu semua komputer itu menerima masukan-masukan dari luar dan di dalam komputer tersebut akan diproses untuk langkah keduanya itu pemrosesan yang nanti akan dikeluarkan kembali menjadi output yang menjadi suatu produk gitu. Nah, di dalam sebelum jadi output itu terdapat langkah sebelumnya yaitu setelah pertama dimasukkan semua algoritma-algoritmanya, terus diproses di melalui proses selanjutnya menjadi sebuah memori yang disimpan di dalam komputer sehingga menghasilkan keluaran yang berupa output. Baik, sekian selanjutnya akan dilanjutkan lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gentayu. Selanjutnya, langkah-langkah cara kerja dari komputer yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, ada pengendalian atau kontrol. Nah, jadi dalam kerja komputer juga tentu ada kontrol yang memang mengatur output yang keluar. Selanjutnya ada penyimpanan. Data yang perlu disimpan juga untuk jangka waktu yang lebih lama disimpan di dalam memori penyimpanan seperti hard drive atau SSD. Ini termasuk file sistem operasi, program, dokumen, gambar, dan lainnya. Data ini dapat diakses kembali pada saat yang dibutuhkan. Nah, untuk penjelasan yang pengendalian tadi, komputer juga memiliki perangkat lunak sistem operasi yang mengendalikan seluruh operasi komputer. Sistem operasi mengatur tugas-tugas seperti alokasi sumber daya, manajemen file, dan instruksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya, langkah-langkah umum dalam kerja komputer ada komunikasi. Komunikasi, komputer dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dan komputer melalui jaringan, baik melalui koneksi kabel atau nirkabel. Ini memungkinkan pertukaran data dan informasi antara komputer yang berbeda di seluruh dunia. Selanjutnya ada siklus terus-menerus yang artinya langkah-langkah ini terus diulangi beberapa saat. Sekian penjelasan dari langkah-langkah umum dalam kerja komputer. Dan sekian juga pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.